Ya, pemirsa Mata Bicara yang sudah tersambung melalui fanpage Mata Bicara, terima kasih Anda masih tetap standby bersama-sama dengan kami. Dan saat ini langsung dari Makatete atau di lokasi debat publik yang sudah selesai berlangsung, saat ini kami sudah tersambung dengan Reidi Sumual yang sudah bersama-sama dengan Komisioner Salman Sailangi, Komisioner KPU Sulawesi Utara Salman Sailangi yang membidangi atau divisi sosialisasi dan SDM. Selamat malam Pak Salman. Oke, oke, langsung saja ke Pak Salman ya. Ya, saya langsung ke Pak Salman. Baik, selamat malam Bung Salman. Ya, wah ini komisioner yang paling dicari-cari ini Pak Salman ini. Saat ini paling dicari-cari sekarang ini. Dan kita bersyukur alhamdulillah ya, acaranya bisa berjalan dengan baik, sukses, kemudian cuacanya baik begitu ya, cerah dan sepertinya alam sangat mendukung ya kegiatan kali ini. Ya, Pak Salman, ini kan salah satu debat publik yang pertama kali dilakukan di Sulawesi Utara, bahkan di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Utara sendiri ya sudah masuk di dalam tahap pertama gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan mengenai debat publik kita yang pertama kali ini, Pak Salman? Secara natural dia sudah memiliki benteng alam begitu ya. Hmm. Benteng alam ini yang juga membantu mengatasi orang tidak berkumpul begitu banyak. Kalau pengalaman debat-debat sebelumnya orang bisa sampai ribuan orang di kawasan itu, di halaman itu. Ini benteng alam ini yang kemudian bisa membatasi secara sendirinya, secara natural begitu, dan itu juga saya kira tugas dari keamanan itu tidak terlalu berat untuk kemudian melakukan pembatasan orang, memfilter orang sesuai dengan undangan yang bisa hadir dalam debat terbuka antar pasangan calon itu sendiri. Iya. Karena memang ada PKPU 13 yang membatasi. Ya, ya. Kemudian memang memang kalau yang datang itu dari masing-masing perwakilan pasangan calon, saya sempat lihat tadi kan sudah ada meja-meja disiapkan oleh pihak KPU ya atau pihak penyelenggara ya. Nah itu bagaimana pengaturannya? Saya lihat tadi ada yang duduk-duduk di round table ya terpisah pasangan calon nomor satu, 2 dan 3 para pendukungnya itu juga dibatasi ya Pak Salman? Ya betul. Memang sesuai dengan PKPU 13 kami tertib betul mengikuti apa yang diminta di PKPU 13 tahun 2020 ya. PKPU tentang penyelenggaraan pilkada di masa bencana alam atau kemudian pandemi COVID-19 itu mengharuskan orang yang hadir itu hanya itu ya paslon dan kemudian 4 orang saja tim pendukung atau tim kampanye yang bisa ikut sama paslon. Nah, kemudian kalau di Sulut sendiri itu ada 3 paslon, berarti itu 3 kali 6 berarti ya ada 18 orang. Begitu juga dari sisi Bawaslu itu hanya diundang memang menurut PKPU 13 sekali lagi itu hanya 2 orang. Nah, untuk yang lainnya itu kami batasi. Yang boleh masuk mungkin hanya pengantar, driver, dan ADC. ADC itu pun ada di bukan di ring 1, tapi ada di ring 2. Ya, mereka tidak boleh mendekat di area lokasi debat untuk kemudian bisa mengakibatkan terjadi penumpukan orang, gitu ya. Sehingga kemudian ini memang kami kontrol baik dari bawah sampai di atas dan itu semuanya rata-rata orang yang masuk itu harus menggunakan ID card dan ID card juga itu ditentukan di
tadi gitu. Jadi jangan kemudian berkampanye mengumpulkan orang terlalu banyak ya di luar ketentuan. Jangan kemudian juga ada gerak-gerak yang kemudian melanggar atau tidak sesuai dengan standar protokol COVID. Namun yang kami inginkan apa yang mereka lontarkan itu bisa mereka pegang minimal dalam masa kampanye sampai pada hari pemungutan suara, dan mudah-mudahan jika di antara mereka ada yang terpilih juga tetap akan menerapkan atau mengaktualisasi apa yang telah mereka sampaikan tadi. Ya, tema COVID ini memang bagi saya juga memang Pak Salman ini ngeri-ngeri sedap ya. Karena tidak ada satupun pemimpin di negara di dunia ini yang sudah berhasil mengatasi masalah COVID. Kemudian pihak KPU mengangkat satu tema ini yang dibikinkan dalam skup lokal ya, dalam skup daerah, skup Sulawesi Utara. Nah ini ada di sinilah tantangan bagi para pasangan calon untuk mengeluarkan ide-ide dan gagasan mereka. Saya rasa ini sangat tepat KPU mengambil tema seperti ini di awal. Kemudian juga tentang isu-isu lingkungan. Nah Pak Salman, ini tadi kita kan sudah berjalan debat publik itu sebanyak 3 segmen ya kalau tidak salah ya. 3 segmen. 3 kali ya. Maksud saya pada saat debat publik tadi ya. Itu berapa segmen tadi? 5 segmen. 5 segmen. Nah, di 5 segmen itu kan ada segmen yang melemparkan tanya jawab ini, Pak. Nah, ini ada banyak yang netizen kemudian memberikan reaksi-reaksi yang beragam ya, namanya netizen ya, beragam. Ada yang bilang apakah memang standar baku itu harus menggunakan menjawab atau menyampaikan pendapat itu dengan berbahasa Indonesia atau seperti apa? Ada teknisnya kah itu memang Pak Salman? Ya benar. Saya kira kami kemarin telah meraihkan lewat persiapan yang kami lakukan dalam beberapa kali rakor sampai terakhir rakor final ya, yang sifatnya juga adalah sekaligus gladi resik itu mengundang pasangan calon, dan kemudian itu juga dihadiri oleh LO dan dari kampanye dari masing-masing paslon. Mereka menyepakati ya beberapa pilihan yang bisa diambil, dan ini memang bentukan tadi itu telah disepakati dan diberitakan bersama gitu. Dan itu yang mereka sepakati, kemudian mereka bisa melakukan ini bersama-sama pada debat pertama ini. Nah, memang di suasana seperti tadi juga cukup masyarakat Sulut sendiri. Dan mungkin pointers berikut kami juga memikirkan beberapa tempat ya juga mungkin polanya sama juga seperti ini, yang punya benteng alam gitu kan, jika kemudian tidak bisa semuanya gampang mengakses ya, karena memang sekali lagi dalam memperhatikan standar protokol COVID dalam pelaksanaan pilkada serentak ini juga adalah tantangan yang luar biasa yang harus dikerjakan bersamaan. Selain kami harus mengerjakan tahapan yang sudah harus berjalan sesuai dengan undang-undang. Nah, dari proses debat ini nanti apa sebenarnya tujuan yang paling esensi yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat kita? Karena ini kan begini Pak Salman, ada di lokasi-lokasi tertentu yang tidak memiliki kekuatan jaringan handphone yang kuat, begitu juga tidak dapat menyaksikan tontonan ini. Bagaimana KPU melihat masalah ini? Ya, saya kira kami coba merangkul semua itu dalam sebuah record ya. Teman-teman atau warga masyarakat yang kemudian ada di lokasi-lokasi itu barangkali juga akan bisa mendapatkan video mentahnya gitu ya terhadap pelaksanaan debat ini. Yang pertama itu tersimpan dalam akun YouTube kami dan kemudian tersimpan juga dalam akun Facebook kami. Itu juga nantinya jika kemudian berkesempatan video mentahnya dapat. Jadi artinya tidak harus menyaksikan itu di tempat yang ada jaringan. Artinya memang dalam hal ini bisa saja itu disebut siaran tunda lah gitu ya. Nah, pada konsep itu karena kita melakukan streaming lewat akun resmi kami, maka kemudian ini bisa memudahkan juga pemilih.
Nah, Hmm. esensi juga dari pelaksanaan debat itu sendiri, kemudian bagaimana pemilih bisa kemudian lebih mengenali sebenarnya Hmm. seperti apa program dari masing-masing pasangan Hmm. calon ini, ya. Bagaimana kemudian dalam memilih ke depan atau di hari pemungutan suara, ketika sudah mengenali kan apa yang menjadi program dan kira-kira apa yang kemudian bisa dinilai adalah program yang bisa masuk realistis di Hmm. benak pikiran masing-masing pemilih, sehingga pemilih akan lebih mudah menentukan pilihan nanti Hmm. ketika di tempat pemungutan suara atau di TPS nanti. Hmm. Artinya kita mendorong pemilih ini menjadi rasional, lebih lebih kuat, bagaimana kemudian melihat apa yang menjadi konteks program, bukan kemudian terjebak di wilayah-wilayah seperti money politik atau kemudian hubungan timbal balik antara pasangan calon dan kemudian pemilih yang tidak atau dilarang oleh undang-undang gitu. Ya, memang kali ini untuk debat publik yang berlangsung di tahun ini, di tahun 2020 ini cukup unik ya Pak Salman, karena ada beberapa aturan-aturan baru yang saya tahu sudah harus diterapkan, seperti misalnya penayangan iklan pada saat debat publik. Mungkin itu juga bisa di-share Pak Salman, apa yang berbeda dengan debat publik di periode sebelumnya dengan sekarang, karena saya dengar dari LPP dan LPS ya, lembaga penyiaran sendiri agak kesulitan karena ada pembatasan-pembatasan penayangan iklan. Mungkin bisa di-share Ya. teknisnya, Pak Salman. Memang secara teknis kami mempunyai pedoman teknis yang memang awalnya itu membatasi bahwa pembiayaan ya debat publik ini adalah sepenuhnya dibiayai oleh KPU. Hmm. Namun beberapa hari setelahnya itu kalau kalau tidak salah tepatnya tanggal 27 Oktober itu turun juga di juknis ini. Sulawesi Utara yang juga membidangi bidang sosialisasi dan SDM. Pak Salman akan berdialog bersama-sama dengan kami mengenai
pasca tadi debat publik dan beberapa sosialisasi lainnya yang perlu kita ketahui bersama. Dan Pak Salman bisa dijelaskan bahwa kami juga sempat melihat ya secara rinci bagaimana proses simulasi di TPS Benteng Moraya pada saat itu. Itu ada untuk kelompok disable ya, di disable. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Karena saya sempat melihat bahwa pengantar ini tidak boleh berlama-lama begitu di dalam ya Pak. Saya kira secara ini untuk kelompok difabel itu juga harus kami layani ya selayaknya bagaimana kemudian pemilih secara normal gitu ya, dan kemudian hak mereka untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sempurna itu juga harus kami lakukan, sehingga kemudian hak suara mereka atau kemudian hak pemilih mereka bisa terlayani sampai ke dalam TPS. Nah, di sana memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin harus disiapkan oleh TPS terhadap pemilih-pemilih difabel tersebut ya, atau kelompok difabel tersebut, sehingga kemudian memang dibutuhkan beberapa penyesuaian dan koordinasi ya tentang bagaimana kesiapan TPS itu sendiri yang tentunya potensi untuk punya pemilih atau data pemilih difabel gitu. Ya. Baik Pak Salman Sailangi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Tapi ini ada salah satu pertanyaan juga dari netizen, mungkin bisa 1 menit Pak Salman. Ini ada yang bertanya, apakah ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan atau tadi soal-soal tadi itu bocor ke salah satu pasangan calon Pak Salman? Saya kira kami memilih tim penyusun yang cukup kuat integritasnya ya, dan mereka juga sudah menandatangani fakta integritas ya sebelumnya. Ya, mungkin bisa diinformasikan bahwa kami memilih akademisi di tingkat level ini yang mungkin sebagai pemimpin-pemimpin kampus atau universitas dan tokoh-tokoh nasional yang memang mereka bertempat tinggal di Jakarta. Nah, pada proses itu, soal-soal itu mereka susun dan mereka serahkan ya sebelum debat. Dan itu dalam segel amplop yang tertutup rapi, dan soal itu nanti dibuka pas mulainya pelaksanaan debat. Jadi memang KPU sendiri atau kami sendiri pun tidak tahu apa isi soal itu. Jadi Anda bisa jamin bahwa kerahasiaan soal tersebut tidak bocor kepada kandidat manapun begitu ya Pak Salman? Ya, betul. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Salman Sailangi sudah bergabung dengan Mata Bicara TV on Medsos. Sukses untuk Anda semua di sana dan tetap jaga kesehatan Pak Salman, karena saya tahu Anda paling sibuk. Selama 2 bulan ini Anda saya lihat tidak teratur tidurnya ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat Pak Salman. Ya, pemirsa Mata Bicara TV on Medsos, kami baru saja melakukan dialog bersama-sama dengan Salman Sailangi, Komisioner KPU Sulawesi Utara, yang memaparkan kepada kita semua mengenai teknis kemudian juga pasca debat publik tadi. Dan kemudian terima kasih yang sudah bergabung dan masih bergabung, bahkan sempat bertanya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada pasangan calon itu dijamin oleh KPU itu tidak bocor ya. Dan semua yang melakukan atau membuat soal-soal itu adalah orang-orang yang berintegritas. Bawaslu sudah ke tempat kegiatan lain. Saya nanti akan coba menghubungi seperti itu Bawaslu. Ketua Bawaslu ya. Barangkali mungkin bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Sekali lagi, Reddy mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana tadi, karena suasana tadi itu kan adalah yang pertama ya untuk Reddy melaksanakan moderator dalam keadaan pandemi seperti ini. Apakah jumlah penonton yang datang mengurangi antusiasme orang yang ada di dalam, euforia yang ada di dalam? Memang hadirin yang hadir itu sangat terbatas, karena masing-masing kandidat kan cuma bawa 5 orang pendukung tim sukses. Tapi saya mengetahui dan mengecek di medsos ada jutaan pasang mata yang menyaksikan, sehingga aura semaraknya terlihat di situ. Tapi kali ini banyak penonton yang menyaksikan di rumah. Ya, dan sebelum mulai kan sudah ada briefing, dan saya dipersilakan oleh KPU mengatur briefingnya dengan baik, dan saya merinci kembali aturan-aturan di setiap segmen, karena ini berlangsung live sehingga tidak ada koreksi-koreksi lagi. Tapi ada beberapa kalau kita jeli melihat, sebetulnya
ada penegasan-penegasan yang saya bisa lakukan di situ. Misalnya ada segmen 4 tadi, ada satu pasangan calon yang langsung menjawab, sehingga keteraturan dan ketelitian timer itu harus tepat. Tadi belum dipindahkan ke timer mulai, ada pasangan calon yang sudah memulai, sehingga saya harus jeli menghitung di mana mulai dan di mana akhirnya. Gitu. Nah, dari peserta-peserta yang Ya. datang, Jadi, apakah di mereka juga debat-debat membawa selebihnya, konstituen? ya. Karena kan kita tahu bersama bahwa di pasangan-pasangan calon itu kan ada beberapa partai yang ikut mendukung ya mereka. Nah, perwakilan-perwakilan yang datang, halo? Ya, perwakilan-perwakilan yang Ya, datang halo. juga apakah dibatasi atau seperti apa? Ya, gimana? Apakah semua partai diikut sertakan Gimana? atau mengatasnamakan perwakilan pasangan calon begitu? Ya, karena sesuai dengan perwakilan saja, perwakilan pasangan calon saja yang hadir. Ya, karena sesuai dengan saya dengar dari pihak KPU, ini sudah diatur dalam peraturan KPU. Jadi secara menyeluruh tanah air aturannya seperti itu, dibatasi karena protokol COVID yang harus dijaga. Dan syukurlah di tempat yang terbuka ini dan dirapikan juga dengan pintu masuk sudah dijaga oleh banyak petugas keamanan polisian yang hadir di sini. Jadi di pintu masuk memang ada pintu masuk 1, pintu masuk 2, pintu masuk 3 memang dibatasi. Sehingga kalau ada warga masyarakat di lokasi ini yang mau datang memang dihentikan. Ya. Oke, kita akan berpindah kamera untuk bisa berbincang dengan Ibu Yul Takaliuang. Tulisan Chargennya bisa di-spell produser JULL Takaliuang ya. Selamat malam Ibu Yul Takaliuang. Ya, selamat malam. Ya. Terima kasih sudah bergabung selesai mandi. Kenapa tadi Anda marah-marah sama saya? Ini kan kalau perempuan lagi bekerja di rumah tidak siap untuk online seperti ini. Garis besarkan ini mengenai isu lingkungan. Anda ini kan sangat concern dengan masalah-masalah lingkungan. Nah, apa yang menjadi harapan Anda untuk ketiga pasangan calon ini? Saya sebenarnya ingin membahas apa yang mereka sampaikan sih, jawaban mereka. Tapi karena Anda tidak nonton, rasanya tidak etis kalau kita membicarakan jawaban-jawaban mereka tentang lingkungan. Jadi, apa yang Anda harapkan dari ketiga pasangan calon ini mengenai isu-isu lingkungan yang ada? Silakan Ibu Yul. Oke, tentu saja yang diharapkan oleh kami maupun masyarakat secara umum adalah pemimpin yang punya visi ke depan yang jelas tentang penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan. Ya. Jadi dalam pemanfaatan lingkungan atau jasa lingkungan ini harus ada kajian yang jelas. Kemudian tidak hanya terkait dengan persoalan tambang, tetapi yang di depan kita, di depan kota Manado, di Manado Utara nantinya, kawasan Manado Utara nantinya akan direklamasi, itu harus dikaji secara baik. Ya, karena ada Bunaken, kemudian bagaimana kehidupan nelayan, yang paling penting adalah bagaimana alam itu akan dieksploitasi secara besar-besaran hanya untuk kepentingan kapital. Nah, ke depan kita akan menjadi sangat berbahaya, apalagi Manado sekarang misalnya hujan sedikit banjir. Lalu kemudian
untuk kawasan ekonomi khusus pariwisata. Itu juga terkait erat dengan lingkungan. Nah, masyarakat di sana apakah sudah dipersiapkan? Ya, karena mereka masuk di situ. Kemudian pengelolaan lingkungannya seperti apa? Itu harus jelas. Saya melihat selama ini kecenderungan pemerintah adalah menggunakan kekuasaan sebesar mungkin, menggunakan kekuasaannya yang sangat besar untuk mendapatkan manfaat yang besar pula. Kenapa Anda Ya, baik mengatakan itu seperti secara itu? Apakah resmi. Anda memang sudah punya data sehingga menuding seperti itu ke pemerintah? Lah, kan kalau seperti misalnya di mana di kawasan ekonomi khusus sana yang sementara dijalankan, itu kan nanti keuntungannya itu akan besar. Ya, tetapi apakah kemudian aspek lingkungannya sudah dikaji secara benar? Apakah masyarakat sudah dipersiapkan untuk bisa bertransformasi dari sisi mata pencaharian mereka yang selama ini nelayan, apakah akan dijadikan guide atau dijadikan apa ya kalau nantinya itu menjadi kawasan pariwisata. Lalu di dalam pengambil alihan lahan-lahan yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka juga itu harus betul-betul dipertimbangkan, ya, tidak hanya semata-mata karena proyek atau fee dari proyek. Kita kan tidak usah membeberkan data secara terbuka, tak akan pernah mendapat misalnya berapa persen dari seorang kepala daerah dari fee yang harus didapatkan dari proyek-proyek itu. Karena itu kan mainnya bawah tangan semua. Nah, dan Kenapa itu Anda juga sampai menjadi rahasia berkata umum. bahwa itu mainan bawah tangan semua itu, Ibu Yo? Iya. Itu jadi rahasia umum. Tapi kemudian bagaimana ada perbaikan-perbaikan. Utamanya kita merindukan pemimpin yang berkarakter memimpin dengan hati, ya, memimpin dengan hati, kemudian melihat ke depan bahwa orang Anak Cucu ini masih akan hidup di lingkungan di Sulawesi Utara yang layak. Lalu pesan saya yang lain terkait lingkungan adalah janganlah Sulawesi Utara yang niur melambai ini menjadi sawit melambai, ya. Itu sangat tidak elok. Kalau kemudian kebanggaan kita yang dipenuhi oleh pohon kelapa, lalu kemudian dialihkan menjadi kebun sawit hanya karena ada hubungan pertemanan orang per orang yang berkuasa dengan misalnya dengan orang-orang pejabat di Jakarta atau dengan para kapitalis ya pemain. Nah, sudah banyak sekarang sengketa-sengketa masyarakat baik di Bolang Mongondo ya sudah terjadi terkait dengan pengambil alihan lahan mereka menjadi perkebunan sawit. Jadi persoalan lingkungan saya kira sangat serius harus ditangani. Gitu. Nah, Anda tadi sempat juga menyebut-nyebut soal reklamasi. Tentu kita memang harus memilih gitu ya untuk pembangunan ekonomi, kemudian ada konsekuensi di dalamnya yaitu melalui proses-proses reklamasi gitu. Nah, apa yang menjadi catatan penting Anda mengenai izin-izin reklamasi yang sudah sempat dikeluarkan oleh pemerintah? Iya, reklamasi yang ada di untuk Mantos dan yang sebelahnya sana yang di bagian sampai Marina itu sebenarnya kan sudah cukup. Ya, sudah cukup dan sampai sekarang pun masih sementara berlangsung. Kalau kemudian kita masih mata besar semua minut itu kan masih bisa. Kenapa kemudian harus memilih dengan menimbun?
menimbun laut. Sementara kita punya jualan wisata bahari adalah Bunaken. Bunaken sekarang misalnya juga harus dijaga. Nah, dengan adanya dengan adanya kebijakan untuk mau mereklamasi pantai lagi, sebenarnya tujuannya apa lagi? Kan sekarang sudah nampak berbagai pelanggaran yang terjadi, misalnya dari luas lahan yang direklamasi sesuai dengan AMDAL itu sudah tidak sesuai, ya, karena sudah jauh lebih besar dari kerangka dari rancangan AMDAL pertama sebenarnya. Kalau mau ditinjau atau kalau mau diperiksa, kalau KPK misalnya mau memeriksa atau siapapun mau memeriksa, pasti akan mendapatkan perbedaan dari rencana awal pembangunan untuk reklamasi dengan kondisi yang ada sekarang ini. Karena tidak pernah berhenti, terus-menerus. Sekarang lagi masih mau membangun lagi karena sudah dengar-dengar isu sudah mendapatkan semacam donor atau investor yang akan mengerjakannya. Jadi kita kemudian terjebak pada bagaimana alam ini dijadikan sumber uang bagi orang-orangnya. Saya tidak mengatakan ini untuk kepentingan masyarakat karena tidak pernah masyarakat memikirkan iya boleh direklamasi saja. Saya kira tidak terpikirkan oleh masyarakat karena mereka nelayan yang ada di sana mereka sangat nyaman dengan kegiatan dia bisa melaut, paginya dia bisa menjual ikan. Nah, kalau kemudian ini muncul sebagai bagian dari rencana pembangunan pemerintah, saya kira ini memerlukan pertimbangan yang harus matang, ya harus Tapi sangat begini matang. Ibu Kalau Yul, kita pembangunan satu daerah itu juga kan harus juga menjadi satu titik berat ya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Lagi pula untuk mengeluarkan izin-izin reklamasi itu kan juga sudah harus melewati anggota perwakilan kita ya yang duduk di kursi di DPR. Nah, tentu kan sudah punya kajian-kajian tertentu untuk dari segi pembangunan ekonomi, kemudian juga apabila harus dilakukan reklamasi satu lokasi begitu, itu beriringan gitu. Itu alasannya adalah juga bagaimana membangun satu daerah, tentu harus ada yang dikorbankan. Kalau misalnya pola pola pembangunan reklamasi itu dilakukan dengan cara ramah, bagaimana pendapat Anda? Bukankah itu juga harus ya bukan satu pilihan begitu? Ya, saya kira kan kita sudah memilih, sudah menjadi contoh reklamasi dari kawasan Megamas sampai Marina, sampai kemudian Manto, sampai Bahu Mall itu sudah ada. Lalu kemudian masih menambah lagi akan di sebelah sana, kemudian di sana akan menjadi lagi kawasan reklamasi. Saya merasa tidak sangat bangga menjadi orang Manado yang harus hidup dengan maksudnya pesisir kita harus dikorbankan untuk itu. Kenapa kemudian kita tidak punya pilihan-pilihan yang lain? Memang pembangunan akan secara ilmiah, secara benar, hanya untuk
kepentingan-kepentingan, maka ke depan pasti tidak akan menguntungkan siapapun. Meskipun kita tidak pernah bisa menangkal bahwa kita harus tetap akan ada pembangunan. Tetapi pembangunan yang seperti apa dulu? Cukuplah, kalau menurut saya reklamasi hentikanlah. Untuk Manado Utara sebaiknya jangan lagi. Perbaiki saja atau perbagus saja yang sudah dilakukan, yang sudah ada. Meskipun banyak hal yang kurang, banyak hal yang melanggar hukum, ya. Dan kita juga tidak mau terus-menerus menjadi semacam cari-cari kesalahan orang. Kalau bisa itu diperbaiki saja dan dibuat jauh lebih bagus. Kalau boleh yang di sana dipertahankan. Menjadi satu isu yang sangat strategis ya belakangan ini, apalagi pemanfaatan tanah yang sudah direklamasi belum dilaksanakan atau belum dilakukan secara maksimal. Tapi saya tunggu perjuangan Anda nantinya, bagaimana juga untuk reklamasi bukan hanya di lokasi Manado saja, tapi ada juga di lokasi-lokasi yang lain. Saya teringat dengan ketika teman saya mengatakan bahwa perjuangan reklamasi di Denpasar sana, di bandara di laut yang untuk pembangunan jalan tol sana kan akan dilakukan reklamasi. Sampai sekarang pun mereka masih berjuang dan itu membutuhkan waktu yang panjang gitu. Nah, saya berharap Anda juga dan teman-teman Anda tidak pesimis seperti yang Anda sampaikan tadi. Jangan sampai pesimis, Ibu Yul, karena kalau sudah pesimis nanti berat juga masyarakat yang lain untuk bisa ikut berjuang gitu. Nah, saya juga ingin tahu pendapat Anda mengenai isu lingkungan juga masalah tambang, karena tadi sepintas dari KPU juga ada soal mengenai izin pertambangan yang ada di Sulawesi Utara, kemudian pemanfaatan tambang. Itu juga menjadi salah satu titik berat pertanyaan yang disampaikan kepada 3 pasang calon. Nah, apa yang ingin Anda titik beratkan masalah tambang kita di Sulawesi Utara? Bukan hanya berada di lokasi-lokasi tertentu ya, karena saya tahu Anda itu paling getol di salah satu lokasi gitu. Nah, ini secara luas ya. Apakah itu tambang mineral atau tambang lainnya gitu? Iya, ya namanya juga tambang. Menjadi sangat sedih ketika kita harus diperhadapkan kepada masyarakat itu tidak pernah diberikan ruang untuk bisa menentukan. Dia memilih tambang atau dia memilih bertani atau dia memilih menjadi nelayan. Karena akan datang sebuah izin yang akan dilanjutkan dengan AMDAL lalu dan lain-lain, semuanya akan diberikan. Nah, kalau kita melihat contoh sekarang misalnya salah satu tambang yang ada di Minahasa Utara di Likupang, kejadian-kejadian yang sering melanda masyarakat, misalnya mereka kaget, rumah mereka pecah ketika ada blasting, ketika ada pengeboman. Itu kemudian pemerintah di mana? Mereka melihat atau tidak? Apakah ada orang yang datang ke sana dan mau memeriksa itu? Ya, ternyata kan sampai sekarang masyarakat itu dibiarkan seperti itu karena lokasi dari wilayah pengeboman itu kan hanya dekat sekali dengan kampung. Tapi kan kalau mau bicara tambang, lokasi tambang kita sangat banyak ya. Apa yang kemudian Anda lihat dari masalah tambang? Karena ini juga sempat ada netizen yang mengatakan bahwa dari Olga Eskaeng, regulasi AMDAL belum sepenuhnya jalan gitu. Tadi Anda juga menyebut soal AMDAL. Nah, kenapa regulasi kita tentang AMDAL ini belum sepenuhnya jalan? Di mana titik lemahnya dan siapa yang akan mengawasi ini? Oke. Memang saya sejak lama saya punya sebuah kerinduan supaya kalau bisa komisi penilai AMDAL itu dibuat independen di bawah pemerintahan provinsi misalnya, ya.
dia dibuat menjadi badan tersendiri seperti halnya KPID, KIP, sehingga dia dibiayai secara independen oleh pemerintah, ya. Karena dari zamannya ada Menteri Pak Witular, ya, itu tahun berapa dia sudah mengatakan AMDAL di Indonesia itu 95% gagal. Ya. Jadi mengapa AMDAL itu gagal? Karena di sana ada keberpihakan, ya, tidak independensinya para pembuat AMDAL, yaitu para akademisi, lalu kemudian tidak bertanggung jawab ketika kan itu bisa melakukan pekerjaannya betul-betul mandiri, tidak ada pengaruh, tidak tergantung, karena yang membayar para pembuat AMDAL ini kan investornya, maka sudah pasti akan ada semacam rasa utang budi atau tidak enak kalau misalnya tidak diloloskan. Maka setiap AMDAL, tidak pernah ada AMDAL yang tidak lolos. AMDAL pasti akan diperbaiki. Halo? Iya, masih monitor Ibu Yul. Iya. Ya, jadi ada banyak kekurangan kita terkait pembuatan AMDAL sampai kemudian terbitnya izin lingkungan. Akan terjadi pro kontra dan bisa pasti akan menuju kepada konflik yang lebih tajam, konflik sosial yang lebih tajam. Ya. Tapi di dalam cara kami mengadvokasi biasanya kita pasti akan menggunakan ranah hukum untuk melakukan advokasi. Ranah hukum melakukan advokasi gitu ya. Anda tadi bilang Anda sudah pesimis, lalu kemudian Anda menyampaikan lagi menggunakan ranah hukum dan advokasi. Kenapa Anda tidak henti tetap berada di persimpangan ini? Pesimis, kemudian maju lagi melalui ranah hukum dan advokasi? Karena kita Jangan tidak pilih-pilih punya ruang kasih yang ya. lain. Kita tidak punya ruang yang lain. Ketika kita beradu argumen dengan para pakar, mereka akan mengatakan, siapa lo? Sekolah apa ngana? Kok ngana mau banyak mulu? Tuh? Kan seperti itu. Jadi jalan terakhir di dalam memperjuangkan hak masyarakat terkait dengan lingkungan, sekarang mari orang bawa ke ranah hukum saja. Artinya yang Anda sampaikan tadi mengenai pesimis, bahwa Anda sudah pesimis, kemudian melihat situasi sekarang ini, ya semua di bawah tangan. Pesimis dalam artian begini, bahwa kita sangat susah mendapatkan pimpinan atau orang pemerintah yang punya perspektif yang clear untuk penyelamatan lingkungan dan masa depan lingkungan kita. Mereka punya visi untuk betul-betul mengeksploitasi apa saja yang ada dalam rangka namanya atas nama pembangunan, atas nama investasi, tetapi kemudian tidak mempertimbangkan bagaimana fungsi atau jasa lingkungan atau kemampuan daya dukung lingkungan yang kita tinggali ini. Ya. Begitu. Ibu Jadi Yul, ini untuk kan mendapat pelaksanaan pilkada kita nanti di tanggal 9 Desember tahun 2020 ini, itu di lokasi lokal tidak salah di 8 ya, yang 8
lokasi penyelenggaraan pilkada nanti itu masing-masing juga memiliki lokasi-lokasi pertambangan. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan untuk para calon kepala daerah kita ini? Ya, kalaupun mereka mendengar, saya kira sudah saatnya kita merubah mindset tentang daya dukung alam, bahwa kalau boleh tidak harus semuanya dieksploitasi secara membabi buta untuk kepentingan investasi maupun untuk kepentingan PAD. Ya, karena ada banyak hal lain, misalnya sekarang pariwisata sedang digenjot luar biasa, itu bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Jangan menjual semua sumber daya alam yang ada di dalam tanah berupa mineral untuk digali secara massal, karena kita sendiri sudah melihat banyak cerita tentang kegagalan di dalam pengelolaan tambang, sampai misalnya ada dam yang pecah atau ada kecelakaan lain yang juga sudah dialami seperti di banyak tempat di luar. Saya kira ini menjadi pelajaran penting dan kita hendaknya mencoba mengalihkan pandangan atau pikiran dari mengeksploitasi alam secara membabi buta. Baik. Saya kira itu aja. Ibu Yul, ya memang saya tahu Anda sangat getol dan masih tetap eksis di dalam isu-isu lingkungan, dan kita berharap bersama bahwa ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini, begitu juga dengan para kandidat yang ada di kabupaten kota yang memiliki lokasi-lokasi pertambangan, begitu juga reklamasi, mereka memiliki hati ya di dalam lingkungan. Bagaimana perspektif mereka itu lebih berpihak kepada lingkungan. Terima kasih Yul Takaliwang sudah bersama-sama dengan Mata Bicara TV on Medsos. Lain kesempatan kita juga nanti akan menggali isu-isu yang lain secara bersama-sama, karena ada masih banyak topik yang perlu kita bicarakan bersama-sama, Ibu Yul. Ada masalah isu perempuan dan anak, kemudian juga masalah Anda kan sekarang punya hobi baru ya, bikin hidroponik dan bikin minyak kelapa ya. Dan nanti kita akan bahas itu nanti di lain kesempatan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya, karena saya tahu Anda selalu sangat sibuk peras-peras kelapa ya, sampai harus mengeluarkan minyak VCO yang diberi judul apa namanya? Mereknya? Makatana. Jadi pemirsa Mata Bicara TV, kalau Anda bisa search di Facebooknya Yul Takaliwang, itu Yul ini menjual produk-produk khas Sulawesi Utara. Makanya tadi yang dia sampaikan, janganlah Sulawesi Utara ini diganti dengan sawit melambai gitu ya. Ini diganti dengan nyiur melambai. Rekan Modi sudah ada di samping saya ternyata. Saya menyimak ya. Iya, menyimak ya. Jadi masih ingat ya dengan perjuangan Ibu Yul ya. Ingat sekali. Iya, sayang sekali memang waktu kita sudah harus diakhiri, Modi, karena orang-orang pejuang seperti Ibu Yul ini harus kita support terus agar supaya tidak surut dan tidak dengan Mata Bicara TV. Selamat malam. Oke, sama-sama. Malam. Ya, Modi, kita harus mengakhiri program kita pada malam hari ini. Lumayan dari jam 4 ya kita cuap-cuap dan memang sudah kritis ini. Oh ya, baterainya sudah kritis. Ya, dan apa yang bisa menjadi intisari kita pada debat publik kali ini, Mod? Secara singkat saja. Yang jelas pokoknya situasinya berbeda dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, pada pilkada-pilkada sebelumnya, dan kali ini
semua mendapat tantangan yang sangat-sangat berat, baik dari paslon ya kan, moderatornya, KPU-nya, semua stakeholder yang terlibat di sini Penyelenggara, ya, sangat-sangat betul, terlibat. Bawaslu. Bawaslu tentunya anggaran juga ketika pilkada seperti ini jadi ekstra kan, sementara negara juga harus berhemat bagaimana Ya, menghadapi krisis menghadapi krisis begitu. dan refocusing anggaran kita Betul. ya. Dan saya juga tadi tertarik, Amanda selalu mengambil orang dari sisi lingkungan Iya. untuk menyuarakan, karena jangan lupa memang konsekuensi dari kemajuan pasti ada pembangunan ya kan. Iya. Tapi lingkungan juga harus jadi pertimbangan Diperhatikan. utama. Iya betul Iya. sekali. Setuju sekali. Ya, ya. Dan ke depan kita berharap bahwa siapapun nanti yang terpilih adalah mereka tetap terus bisa memiliki satu perspektif Betul. tentang lingkungan, kemudian pembangunan ekonomi juga tetap harus dikedepankan. Kedepankan. Baik, Yes. terima kasih untuk Luar biasa. viewers Mata Bicara TV. Terima Thank you kasih for sudah staying with bertahan. us. Yang tadi di akun personal account saya, begitu juga di timeline-nya Modi, kemudian Ya. masih bertahan juga di fanpage kami. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk yang sudah bertanya-tanya, netizen yang sudah Yes. bertanya-tanya melalui kolom pertanyaan. Saya Amanda Komaling. Jangan lupa Modi, Ya. jangan lupa YouTube kita itu di-subscribe ya. Iya, Sampaikan di-subscribe. juga di-subscribe, Bantu di-share juga. di-share, begitu Kalau juga. ada Ready Studio, Ready selalu ingatkan kalau ada topik yang ingin dibahas, kasih tahu kita. Ya, silakan dibahas karena kita ke depan nanti ada program pengacara bicara Yep. itu mengenai ruang atau permasalahan-permasalahan hukum yang Anda hadapi. Anda bisa Yep. share masalah hukum Anda, namun ada syaratnya adalah Anda harus mengisi dulu form data diri yang jelas, kemudian Yep. kasusnya akan kita verifikasi dulu, Mot. Betul. Wah, Karena ini luar jangan-jangan biasa. nanti kalau misalnya ini Profesional ini. asal-asalan gitu Betul, kan. betul. Karena memang 9 Kasus-kasus pengacara kita bodong ini gitu. ya, 9 pengacara kita ini juga orang-orang yang profesional Wah, nantinya luar kan. biasa, ini Pro. gebrakan baru ini buat Sulawesi Ya, Utara. pro eklesia gitu ya, Mot ya. Baiklah viewers Mata Bicara TV on medsos, sekali lagi jangan lupa follow our akun ya, fanpage kita Mata Share Bicara, juga, jangan begitu lupa. juga dengan channel YouTube kami di Mata Bicara. Dan kami juga punya Instagramnya itu Mata Bicara Ready Amanda karena penggunaan Mata Bicara mungkin sudah diambil oleh orang lain. Oh gitu ya. Oke. Baiklah, ini moderator sudah tiba di rumah di studio YouTube kita. Woi, Selamat datang Pak oke. Moderator. Selamat Berhubung datang. karena semua perangkat sudah kritis baterainya, kita sudahi dulu. Sudahi dulu, Terima ya. kasih viewers Mata Bicara sekali lagi. Sampai Goodbye. jumpa di edisi God bless. berikutnya. God bless you. Keep healthy, keep Stay safe. safe. Yes, stay safe. Yes, Bye-bye. Saya juga mau menyapa terima kasih buat Wensi Panto yang Oh, sudah iya. bersama-sama dengan kita. Yes, Selamat betul malam Kakak Keisha Cece, begitu juga dengan Kaylin yang sudah ada di studio YouTube Mata Bicara. Sampai jumpa viewers. Salam sehat selalu. Salam God sehat, bless. God bless. Saudara, satu-satunya cara untuk gagal adalah tidak pernah mencoba. Karena Jack Canfield pernah mengatakan, jangan khawatirkan tentang kegagalan, tapi cemaskan setiap peluang yang kita lewatkan, bahkan tidak pernah mencoba. Nah, Mata Bicara TV telah memulai walau di tengah keterbatasan. Kami adalah kumpulan-kumpulan ide yang mencoba menawarkan bahan bakar positif untuk pikiran dan semangat penonton. Harapan besar kami, walau di tengah krisis, kita semua tetap semangat dan optimis meraih sukses. Mata Bicara, lihat yang Anda katakan dan katakan yang Anda lihat. Saya Redi Sumual, founder Mata Bicara TV.